Selamat berjumpa dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan hari ini, tanggal 15 Juli 2022. Bacaan untuk Inspirasi Sabda kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Gereja Katolik ada begitu banyak hukum atau aturan-aturan yang mesti kita taati. Namun, dari semua hukum itu, hukum yang terutama ialah hukum cinta kasih. Prinsip utama dari segala hukum dalam Gereja Katolik adalah keselamatan jiwa. Hanya atas dasar kasihlah kita mampu menyelamatkan sebuah jiwa. Jika kita hidup hanya fokus, berpatokan, dan teramat kaku dengan segala hukum atau aturan yang ada, tanpa dasar kasih, itu semua tidak ada artinya. Dalam Injil hari ini, Yesus tidak membenarkan sikap seperti yang dimiliki kaum Farisi yang kurang mampu melihat kebutuhan terdesak yang dialami oleh para murid yang saat itu sedang dalam kelaparan. Kaum Farisi lebih mengutamakan hukum, teramat kaku dengan aturan, tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan keselamatan jiwa orang lain. Salah satu dari aturan atau hukum dalam Gereja Katolik ialah tidak membenarkan adanya perceraian. Hal ini dikarenakan oleh suci dan luhurnya sebuah perkawinan. Dalam kitab suci sendiri sangat jelas dikatakan bahwa apa yang sudah disatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun, kecuali oleh kematian yang wajar. Prinsip tak terceraikan dalam KHK juga dikatakan bahwa hidup perkawinan tidak bisa diceraikan oleh kuasa manusiawi manapun dan dengan alasan apapun, karena perkawinan Katolik adalah perkawinan sakramental. Hukum ini baik adanya demi kebaikan setiap rumah tangga. Hari ini Yesus mengajarkan dan menunjukkan bahwa prioritas pilihan sikap yang harus kita pahami dan hidupi ialah belas kasih demi keselamatan jiwa daripada sekedar aturan. Maka hal ini juga berlaku dalam sebuah perkawinan. Ketika terjadi situasi yang mengancam jiwa atau nyawa dari salah satu pasangan, maka gereja ikut peduli dan berpihak pada korban. Gereja hadir menyelamatkan jiwanya. Misalnya, jika ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, gereja punya peran memberikan langkah pastoral tertentu. Misalnya dengan pisah ranjang untuk sementara waktu, atau hal lain yang bisa membantu keselamatan jiwa yang menjadi korban. Keluarga Katolik yang terkasih,
perlu kita renungkan. Seperti apa situasi batin yang saat ini sedang kita alami? Dalam kehidupan setiap hari, apakah kita terlalu mudah melihat kekurangan sesama, pasangan, anak-anak di rumah, tanpa mempertimbangkan atau memperhitungkan perasaan mereka? Apakah aku mudah bersikap dan berbelas kasih melihat keberadaan sesama? Semoga hati kita hari ini senantiasa dijiwai oleh belas kasih yang akan membuat kita menjadi sarana keselamatan jiwa bagi setiap orang, terutama mereka yang berada di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.